Bab 631. Jared menatap Janus dengan tenang, mengangkat pelan kening sambil berkata dengan nada datar, jadi bagaimana caranya ditanami? Apakah dia cantik? Janus terlalu takut untuk mengatakan apapun karena topik yang berhubungan dengan Nicole seakan-akan tampil di hadapan bosnya. Dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, saya minta maaf. Jared tidak melihatnya. Sebaliknya, matanya tertuju pada Nicole, yang masih berada di atas ring. Setelah beberapa lama, dia menoleh ke belakang dan mendesah, sambil membekukan lembut bagian belakang belati di tangannya. Pedang yang berkilau dan jari-jarinya yang indah tampak seperti kombinasi yang aneh namun menawan. Janus tidak berani mendongak ketika mendengar suara tenang bosnya. Bangun, jangan sampai aku memergokimu melakukannya lagi. Janus masih menundukkan kepalanya, mengetahui bahwa bosnya menyadari ketidakpercayaannya terhadap dirinya dan Nicole, dan ketidakpuasannya terhadap Nicole karena telah mempengaruhi suasana hati bosnya. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan berkata dengan tegas, aku tidak akan melakukannya lagi. Jared berhenti menatapnya dan menampilkan kembali ke Nicole tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Masih menundukkan kepalanya, Janus menghela napas lega. Lalu, sebuah suara terdengar melalui headset. Janus mengerutkan kening dan berdiri perlahan. Ketika Jared melihat ini, dia sepertinya telah menebak sesuatu dan tersenyum. Sepertinya dia tidak sebodoh itu. Dia terlihat seperti melarikan diri dengan cepat karena merasa dipermalukan, tetapi sebenarnya dia sedang melakukan hal lain, dia mengambil 2 langkah maju dan 1 langkah mundur. Janus menatap wajah Jared yang acuh tak acuh dan bertanya sambil berbisik, apa yang harus kita lakukan, bos? Jared masih belum mengalihkan perhatian Nicole. Ia tersenyum dan berkata, Nicole telah memberi mereka hadiah. Saatnya bagi kita untuk melakukan hal yang sama, atau kita akan dianggap tidak sopan. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita akan melakukan kepada mereka, apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Ada cahaya dingin berkelebat di mata Jared saat memikirkan hal ini. Katakan pada Bruce untuk mengambil tindakan. Janus membungkuk hormat. Dia lalu berbalik dan berjalan sejauh belasan kaki ke samping, dengan lembut mengklik headset, dan dengan tenang mengulanginya. Pertarungan antara Mary dan Carlyle telah dimulai. Anehnya, robot Mary tampaknya memperoleh peningkatan kekuatan secara tiba-tiba, yang meningkat 2 kali lipat. Dia menghindari semua serangan Carl dengan kecepatan ekstrim. Pergerakan robotnya aneh, ia bergerak dengan keempat kakinya, dan tampak anehnya terdistorsi. Mary tampak gelisah, robotnya meraung tak henti-hentinya, menyerang dengan lengan robotnya secara pembohong, seolah-olah ingin mencabik-cabik Carl. Nicole melihat apa yang terjadi dan mengerutkan kening. Kekuatannya yang tiba-tiba berlipat ganda sungguh menakjubkan, tetapi dia memiliki kegelapan yang buruk saat melihat pemandangan pertempuran. Elijah juga membuka matanya dan menatap Mary dan Carlyle di atas ring. Pando perlahan-lahan kehilangan pijakannya di bawah serangan ganas cakar tajam lawan, dan kecepatan meluasnya perlahan-lahan berkurang. Pando memiliki massa yang relatif kecil, ia tampak jauh lebih lemah setelah kehilangan momentum kinetiknya. Bab 632. Karena sistem pertahanan Pando yang kuat, serangan Mary tidak terlalu berhasil meski sangat beringas. Meski menyakitkan setiap saat, kemajuannya lambat. Seiring berjalannya waktu, kesabaran pun habis. Robot Mary mulai mengeluarkan cahaya merah yang menyeramkan. Dia menghentikan gerakannya, anggota tubuhnya membengkak, menjadi sedikit lebih gemuk. Lengannya yang sudah kuat muncul urat-urat seperti besi beton, mulutnya terbuka lebar, terlihat seperti sedang mengisi sesuatu. Nicole menyadari ada yang tidak beres. Tanpa sempat bereaksi, dia langsung menelepon Carl. Carl, akui kekalahan. Saat berikutnya, setelah suaranya menghilang, suara magnetis Carl terdengar dari dalam Pando yang gemuk. Dia melucuti robotnya dan perlahan keluar dari ring. Saya mengaku kalah, katanya tanpa ragu-ragu. Nicole lega melihat dia tidak terluka. Wajah Mary berubah serius karena dia tidak menyakiti Carl. Dia memandang Nicole, dan ekspresi robotiknya berubah bingung. Kamu lagi, aku akan membunuhmu. Suara serak Mary terdengar berkata. Kedengarannya sangat kejam dan menyeramkan,
seolah-olah dia benar-benar ingin membunuh Nicole saat itu juga. Nicole menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang jelas dan dingin, "Kamu ingat prinsip pertama pembuatan robot, Mary?" Mary tidak punya niat untuk berdiri. Sebaliknya, dia mempertahankan posturnya saat ini dengan kepala perlahan bangkit kembali ke posisinya, seolah dia sedang bertransformasi lagi. Dia tampak seperti monster berkaki 4. Sial, aku tidak peduli dengan prinsip itu. Dia tampak bermasalah, tapi juga sangat antusias. Sorot matanya yang jahat bercampur dengan tampilan robot, membuat robot yang tadinya tampak menyenangkan ini menjadi sedikit menakutkan. Mata merahnya meredup dan berkedip, datanya sepertinya terinfeksi virus. Tampaknya ada semacam program yang tidak terkendali, seperti pusaran air yang mengerikan. Apa prinsipnya? Saat ini, saya tidak akan pernah bisa menjadi pewaris keluarga Thurman, meskipun saya yang paling berbakat. Menurut prinsip, saya hanya dapat memiliki 1/4 dari cetak biru sisanya, dalam hidupku, dan aku tidak bisa membuat robot lebih kuat dari model generasi kedua. Jika demikian, bagaimana Jared akan memandangku? Setelah selesai, dia memandang Jared dengan malu-malu, seolah menunggu respon tertentu darinya. Namun, reaksi Jared sungguh mengecewakannya. Dia hanya menatapnya dengan dingin dan jijik, wajahnya yang menawan sedingin es, tapi tatapan dingin itu meleleh saat dia menoleh ke arah Nicole. Ini adalah sesuatu yang tidak normal. Nicole melihat apa yang terjadi dalam situasi sulit. Mengapa kamu ingin melakukan ini? Melihat reaksi Jared, Mary menjadi bingung sekaligus kesal. Dia menatap Nicole dengan mata angkuh tapi masih terlihat tenang. Dia hanya meraung marah. Mati, pergilah ke neraka, semua masuk neraka. Ada tatapan dingin di mata Nicole saat dia melihat Mary menjadi gila. Dia segera melompat ke atas ring. Cal masih berdiri di tempatnya, dan Nicole tidak memandangnya, melainkan Mary. Pergilah sekarang. Dia berubah menjadi binatang buas, bisiknya pada Car. Awalnya Car masih terlihat tenang, namun saat mendengar perkataan Nicole, dia kaget. Tubuh perak cemerlang dari robot raksasa di depannya hampir seluruhnya berubah kusam. Bab 633. Dia berbalik dan melompat lurus ke bawah, menyisakan banyak ruang untuk Nicole. Keduanya telah lama menjadi mitra, dia memiliki keyakinan penuh pada Nicole bahwa dia akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan sempurna, asalkan dia tidak menjadi beban sebagai sandera. Lagi pula, Pandok ini terbukti bukan tandingan Mary. Cal meninggalkan ring dan tidak memilih untuk kembali. Sebaliknya, dia maju ke bangku juri dan menatap dengan tajam. Ayah, tahukah ayah kalau bibi Mary bisa berubah menjadi binatang? Robot mimesis hanya akan memilih antropomorfisme, yang merupakan prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh senjata ini. Lagi pula, begitu makhluk cerdas memilih cara berpikir binatang, keseluruhan acara akan menjadi kacau, haus darah, dan mudah marah seiring berjalannya waktu. Elijah melihat apa yang telah terjadi dan perlahan-lahan mengendurkannya dengan kerutan serius yang tak dapat disembunyikan di matanya. Cal menemukan jawabannya ketika dia melihat ekspresi ayahnya. Jadi dia mempelajarinya sendiri dan menambahkan gen beberapa makhluk ke dalam chip inti robotnya, benar. Elijah melirik sekilas dan tetap tidak mengatakan apapun. Eberlah yang menyelesaikan paruh kedua kalimat Cal dengan mengusulkan. Jika memang Mary yang telah melakukan percobaan yang dilarang keras oleh keluarga ini, dan telah menciptakan robot yang kejam dan tak terkendali ini, dia pantas mendapatkan hukuman yang paling berat meskipun dia adalah saudara perempuan kita. Cal tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan bersama dengan Eber, mereka menatap lurus ke arah Elijah. Sambil mengusap keningnya pelan, Elijah mendesah dan berkata, "Kau tak perlu mengatakan hal itu padaku. Aku tahu betul jika dia salah, dan tak akan pernah melindunginya." Ada ekspresi kepuasan di wajah Cal. Lalu dia menatap cincin itu dengan kegugupan dan kekhawatiran yang tak terlihat di matanya. Robot buas memiliki kekuatan yang eksplosif. Mereka mungkin beberapa kali hingga puluhan kali lebih kuat daripada robot di kelas yang sama tetapi dengan karakteristik yang berbeda tergantung pada sifat binatang yang dipilih. Mereka hanya tidak yakin binatang apa yang dipilih Mary. Vera telah berhenti bertengkar dengan Olivia di bawah panggung. Dia menatap cincin itu dengan ketakutan di matanya.
Ratu Laba-Laba. Olivia tiba-tiba menoleh ke belakang saat mendengarnya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Wajah Vera dipenuhi berbagai macam perasaan, ada kebencian, ketidakpercayaan, dan sedikit kebencian yang tidak terganggu. Tidak ada alasan lain selain keadaan robot Mary yang tampak sama dengan desain yang diberikannya kepada Mary terakhir kali. Setiap detail dikembalikan ke ide desainnya yang telah membunuh Mary sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Benarkah bantuan, tawaran, dan kata-kata baik itu hanyalah ilusi yang diciptakan untuk mencuri gambar-gambarku? Mengabaikan pertanyaan Olivia, Vera menatap cincin itu, tatapannya pada robot Mary, yang tampak agak tidak normal. Bab 634. Olivia memperhatikan ekspresi Vera yang berkaca-kaca. Meskipun dia tidak menyukai Vera, dia juga tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Saat Vera tiba-tiba menerjang ke arah ring, dia segera mengulurkan tangan dan menangkapnya. Vera berjuang keras untuk melepaskan diri, seolah ada sesuatu yang ingin dia jawab di atas ring. Ketika Olivia tidak bisa menghentikannya, dia memukul bagian belakang leher Vera dengan backhand, membuatnya pingsan. Olivia menurunkannya dan kembali menatap cincin itu dengan ekspresi lebih serius dari sebelumnya. Robot Mary sangat kuat sehingga menghancurkan prajurit emasnya dan Pando yang tampaknya tidak bisa ditembus. Namun kini, kekuatannya semakin besar, hingga tubuhnya hampir 2 kali lipat ukuran aslinya. Nicole memandangi robot yang hendak mengamuk dan berkata dengan dingin, "Hentikan sekarang, Mary, sebelum robot itu lepas kendali." Mary mengabaikan saran Nicole dan tertawa sinis yang terdengar seperti bisa menembus gendang telinga seseorang. "Diam, wanita jalang sepertimu tidak pantas berbicara seperti itu padaku. Aku akan menghajarmu dan membuat semua orang melihat bahwa aku adalah insinyur robotika terbaik di keluarga Turman, yang tercepat untuk berdiri di samping pria itu." Ia kemudian menyerang Nicole, gerakan robot tersebut menyebabkan seluruh tempat berguncang. Ekspresi dingin melintas di mata Nicole, lalu robot berwarna putih keperakan yang menyerupai meteor muncul di atas ring dan berdiri di depan Nicole. Kesiapan tempur tingkat 4. Dodge Tomahawk dengan cepat menetralisir serangan ganas lawan. Kedua lengannya menyala, tampak seperti ada kilatan cahaya dengan lingkaran cahaya yang mengelilingi robot. Terlihat menawan dan kuat. Sebagai perbandingan, robot Mary terlihat jelek. Kedua belah pihak akhirnya bentrok. Nicole tidak mengkhawatirkan kecerdasan Dodge Tomahawk karena dia telah menanamkan chip inti yang membuatnya mampu dalam pertarungan jarak jauh dan pendek, serta terbaik dalam daya tembak terkonsentrasi. Sistem tempur Dodge Tomahawk tidak ada bandingannya. Semua orang bisa melihat kakinya berkedip-kedip dan bergerak, menyebabkan kebingungan bagi lawan, yang mulai menyerang tanpa pandang bulu, dan karena peningkatan kekuatan, hampir semua serangan dan pertahanan dilakukan dengan tangannya. Jared menatap sosok sedingin es itu dan samar-samar bisa melihat bayangan Nicole dalam teknik bertarung robot itu. Robot Mary mungkin telah menembus batas-batas robot generasi kedua dan mencapai standar robot generasi pertama, namun karena kurangnya inti pada kokpitnya, maka tidak dapat dianggap sebagai robot generasi pertama. Gerakannya tidak lincah, melainkan kaku. Karena morph hewan memiliki keunggulan tempur bawaan dibandingkan keadaan antropomorfik, dan mengintegrasikan serangan dan pertahanan, ia dapat bertahan dalam pertarungan melawan Dodge Tomahawk selama 1 menit. Tembakannya berkali-kali meleset dari sasaran. Namun kualitas pertarungan sepertinya menentukan hasil pertarungan ini. Nicole berdiri di sana, menatap Mary dengan tenang di seberangnya. Jika ini yang dia dapatkan, dia tidak akan bertahan 1 menit pun. Mary sepertinya menyadari hal ini. Ia tak menyangka meski kekuatannya bertambah, ia telah berkorban begitu banyak, bahkan melanggar prinsip keluarga Turman, ia tetap tidak bisa mengalahkan Dodge Tomahawk palsu milik Nicole. Kemarahan menghilang dari matanya. Dia menyentakkan anggota tubuh robot itu ke belakang sementara kepalanya bergetar, dan robot itu memuntahkan lendir hijau yang menjijikkan. Nicole melihat dan mengerutkan alisnya. Dodge Tomahawk dengan cepat berbalik untuk membawa Nicole, memantul, dan kemudian dengan lembut menurunkan Nicole ke tanah sebelum kembali kering. Bab 635. Nicole memandang robot di seberangnya dan mengerutkan kening. "Apakah kamu benar-benar tidak akan kembali, Mary?"
Semua orang mengikuti pandangannya dan terkejut saat mengetahui bahwa robot itu mulai menggelembung lagi, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk di dalam, dan suara Mary terdengar sangat menyedihkan dan menyakitkan dengan kebencian yang menusuk telinga. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Saya bersedia membayar berapapun harganya untuk membunuh Nicole. Bahkan jika sistem saraf pusat saya lumpuh, dan saya mungkin tidak lagi dapat mengendalikan robot ini, saya tidak akan mundur. Katanya dalam hatinya. Robot hitam itu sekali lagi berukuran 2 kali lipat, tampak semakin mengerikan, hampir kehilangan bentuk manusia aslinya. Ada kista yang tumbuh di bawah tulang rusuknya, dan sesuatu pecah dari sana, membuat Mary melolong kesakitan. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke mereka, yang ternyata adalah sepasang lengan robot baja baru. Namun, mereka tidak bisa lagi disebut lengan, karena sendi melingkar dan tumit tajamnya jelas bukan milik manusia. Mereka seharusnya disebut anggota badan kelat, kaki kelat laba-laba. Mata majemuk berwarna merah darah terbuka, dan kesadaran manusia di dalam robot dirasuki, menjadi kejam dan kacau. Harga dari peningkatan kekuatan adalah akal sehat terus terkikis, hingga akhirnya mencapai titik di mana sulit untuk kembali. Kecepatan gerak Spider Queen sangat cepat, yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Sekarang tidak mungkin lagi mengetahui apa sebenarnya yang mengendalikan robot di dalamnya. Elijah melihat apa yang terjadi dengan emosi di matanya, lalu menoleh ke Kal dan berkata, "Ayo, aktifkan Champion, Thunderbolt, dan Saper." Kal pun menyadari bahwa situasinya tidak terkendali. Pada awalnya, Elijah tidak melakukan apapun karena gen binatang itu begitu melekat sehingga pemilik robot harus melepaskan diri untuk menjaga kewarasannya. Dia mengira setelah Nicole mengalahkannya, Mary akan keluar sendiri. Dia tidak menyangka kalau Mary begitu keras kepala dan membahayakan dirinya sendiri. Jadi Elijah harus memanggil robot generasi pertama yang mengumpulkan debu di gudang dan menggunakannya untuk mendukung Nicole, dan jika perlu, membantunya. Elia menoleh ke arah Eber dan berkata, "Evakuasi semua orang dan jaga mereka semen mungkin." Eber mengangguk, lalu segera bangkit dan meninggalkan bangku cadangan. Elijah lalu menoleh ke arah Jared lagi, seolah mengkhawatirkannya. Tapi Janus berbicara di hadapannya. "Jangan khawatir, Tuan Turman. Kami tahu apa yang kami lakukan." Jared menyaksikan monster baja hitam mirip laba-laba itu menyerang Nicole. Saat ia semakin dekat, ia mengangkat cabang ganasnya untuk menusuk bagian atas kepala Nicole. Saat itu terjadi, pupil mata Jared mengecil, kabut mengepul, seolah ada semacam cahaya menakjubkan yang bersinar di matanya. Dia perlahan berdiri, seolah hendak melompat keluar pada detik berikutnya. Bab 636. Saat ini, Janus datang di depannya dan menghalangi jalannya. "Bos, Nicole pasti punya cara. Sekarang bukan saatnya kamu bertindak," bisiknya. Di atas ring, Nicole melihat apa yang terjadi dan mengerutkan kening. Dia tidak menganggap enteng lawannya tetapi berkata dengan suara dingin, "Menghindar, kesiapan tempur level 2. Ratu Laba-Laba telah mengangkat cakarnya." Namun, begitu suara Nicole menghilang, Dodge Tomahawk berteleportasi kembali ke sisi Nicole dan dengan cepat berubah kembali menjadi sepeda motor. Saat Nicole segera melompat ke dalam taksi, transformasi dimulai, membungkus Nicole dalam perisai cahaya dan logam. Cakar lawan mengenai dada kiri robot tersebut, menimbulkan suara jeruji baja yang keras. Dodge Tomahawk meraih cakarnya dan mematahkannya hanya dengan sedikit kekuatan. Ratu Laba-Laba menjerit dan segera mundur, keempat matanya yang merah menyala dan menakutkan menatap robot putih perak itu dengan waspada. Itu adalah naluri binatang. Namun tidak lama kemudian, suara seorang wanita terdengar dari dalam Spider Queen secara berkala. Dia tampak sedih, tapi juga sangat bahagia. "Kekuatan. Aku bisa membuat robot generasi kedua lebih kuat dari robot generasi pertama. Jared, lihat aku. Aku telah berhasil memenuhi keinginanmu. Kamu harus memberiku hadiah." Dia tertawa terbahak-bahak dan terbatuk-batuk, lalu berteriak kesakitan, "Spider Queen, singkirkan gadis itu dan robot palsunya. Mereka menghalangi jalan kita untuk mengambil hadiah kita." Keinginannya sepertinya telah berhasil disalurkan ke monster baja itu,
monster itu menatap dengan gelisah ke arah robot berwarna putih keperakan dengan lampu merah berkedip di matanya. Tak lama kemudian, perilaku biadabnya mengalahkan rasa bahaya dan kewarasan intuitifnya. Spider Queen menyerang Dodge Tomahawk seperti harimau keluar dari kandangnya. Nicole duduk di dalam taksi, menonton rekaman langsung yang disiarkan oleh Dodge Tomahawk. Dia mencibir dan menempelkan perangkat itu ke kepalanya. Instrumen tersebut terlihat seperti topi yang indah dan halus, namun dengan sempurna dapat menciptakan hubungan yang mulus antara saraf otak manusia dan penggerak utama robot. Ini juga yang menjadi akar penyebab mengapa robot generasi pertama tidak terkalahkan. Baja yang tidak bisa dihancurkan bisa dikalahkan, tapi jika baja diberikan kesadaran manusia, itu akan menjadi keberadaan yang mengerikan. Saat koneksi aktif, perasaan misterius melewati otak Nicole, memasuki alam bawah sadarnya, seolah-olah dia sedang melihat ratu laba-laba di depannya. Saat itu Nicole benar-benar bisa merasakan kedekatannya dengan robot tersebut, seolah-olah tubuh robot itu adalah miliknya, apapun keputusan yang diambilnya bisa dieksekusi dengan sempurna. Nicole memejamkan mata, dan senyuman mengembang di wajahnya. Dodge, ayo mulai. Sebelum evakuasi selesai, semua orang membeku di tempat, menyaksikan peristiwa yang terjadi di depan mata mereka. Dodge Tomahawk berwarna putih perak terlihat agak kecil di depan Spider Queen, namun perbedaan ukuran sepertinya tidak menjadi masalah bagi Dodge Tomahawk. Dia mengambil Spider Queen dan membantingnya ke dalam ring. Meskipun baja itu tidak terasa sakit, dampaknya telah menyebabkan retakan pada tubuh Ratu Laba-Laba. Banyak bagian kecil yang jatuh dari tubuhnya dan Mary yang berlindung di dalamnya terguncang hebat. Dia meraung sambil melompat dan menyerang Dodge Tomahawk lagi. Jika ada yang melihatnya, mereka akan melihat matanya merah, seolah-olah dia merasakan sakit dan stres yang luar biasa. Bab 637. Dorongan hewan dan kecerdasan manusia bertabrakan, dan Dodge Tomahawk beroperasi penuh. Aku hampir mencapai batasnya. Begitukah aku akan kalah? Tidak, aku tidak akan kalah. Aku insinyur robot terkuat, bersedia mendedikasikan otakku pada robot untuk mendapatkan kekuatan tempur yang lebih besar. Seolah-olah robot itu telah merasakan keinginannya, Ratu Laba-Laba dengan cepat meraung ke udara dan terus tumbuh, berteriak dengan suara yang memilukan. Nicole mendengar teriakan histeris Mary. Kamu membuatku sangat menderita dan memaksaku melakukan ini. Nicole, aku akan membunuhmu. Ekspresi Nicole tetap tidak berubah. Dia memandang Spider Queen yang bermutasi dan bertanya pelan, apakah kamu yakin akan melakukan ini? Menggabungkan genom laba-laba ke dalam genom robot dan sarafnya berarti kemungkinan besar ia akan mengalami kegagalan otak dan kelainan anggota tubuh. Mary mengabaikan peringatan Nicole. Dia mencibir sambil melihat tubuhnya yang sangat bengkak dan tertawa terbahak-bahak. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu akan mengalahkanku. Ratu Laba-Laba perlahan muncul dari asap hitam. Ia telah mencapai bentuk akhirnya, tidak lagi memiliki jejak bentuk manusia, namun memiliki 8 mata majemuk yang menatap tajam ke arah Nicole dan Dodge Tomahawk. 4 pasang cakar di bawah tubuhnya yang besar dan bengkak meronta, dan kaki patah yang baru saja dirobek Dodge Tomahawk telah tumbuh kembali. Kelihatannya sangat jahat dan aneh, namun kekuatan tempurnya telah mencapai puncak robot generasi pertama. Inilah keunggulan keadaan liar, yaitu memaksimalkan nilai tempur robot. Namun, harga yang harus dibayar sangat tinggi, hampir merenggut nyawa sang insinyur robotika. Semua orang melihat ke arah Spider Queen yang seperti gunung, yang tubuhnya telah sepenuhnya melepaskan bentuk manusia aslinya dan berubah menjadi laba-laba raksasa yang menakutkan. Nicole dan Dodge Tomahawk sepenuhnya diselimuti bayangannya. Layar besar yang dengan patuh menampilkan data pertempuran hancur dalam pertempuran sengit tersebut. Semua orang melihat kekuatan mengerikan dari serangan Ratu Laba-Laba dan membeku ketakutan. Monster macam apa ini? Kal bergegas kembali saat ini. Duduk di ruang komando sang juara, dia berteriak keras, "Ayah, Paman Eber." Naik robotnya. Eber tidak lagi peduli dengan keturunan tidak langsung yang lemah dan lari kembali. Dia menatap robot ungu di belakang Kal dan berteriak dengan marah, "Zapper." Robot ungu itu segera berjongkok dan meletakkan Eber yang sedang berlari ke arahnya di telapak tangannya.
Eber memasuki kabin dan robot itu dengan cepat berjalan menuju ring. Jika ini tidak ditangani dengan baik, keluarga Turman mungkin akan berakhir di sini. Elijah dengan santai memberi peringatan pada Jared dan kemudian terbang menuju robot emas itu. Petir. Melihat mereka berdua telah menaiki robot tersebut, Kal memimpin jalan menuju ring. Mereka bertiga, masing-masing berdiri di sudut, menatap monster baja besar itu, siap menghajarnya. Bab 638. Nicole menatap Spider Queen, menyipitkan matanya saat dia berseru, "Selamat." Tidak ada tanggapan. Mata Ratu Laba-Laba merah padam, dan dia menatap Nicole seolah dia idiot. Tidak ada yang bisa mengendalikan robot ini lebih baik daripada kesadaran laba-laba. Nicole memandangnya, ekspresinya perlahan berubah serius. Tampaknya gen binatang itu telah sepenuhnya menekan kesadaran Mary. Laba-laba itu ganas dan licik, mengetahui robot dengan baik berdasarkan bentuk tubuhnya sendiri. Robot yang berada di bawah kendali Spider Queen jauh lebih kuat dibandingkan saat berada di bawah kendali Mary. Nicole menoleh ketiga orang lainnya dan berbisik, "Bersiaplah. Robot-robot tersebut tidak akan dilengkapi dengan sistem senjata sebelum mereka pergi ke medan perang. Hanya 3 robot generasi pertama di sini yang pernah bertarung di medan perang. Dengan mereka di sini, meskipun situasinya sedikit di luar kendali, dan saya tidak dapat menangani keuntungannya laba-laba ini, meriam laser canggih kemungkinan besar dapat menghancurkannya hingga berkeping-keping. Efek samping dan jangkauan kerusakan senjatanya terlalu besar. Selain itu, laba-laba ini tampaknya adalah Raja Laba-Laba, kekuatan tempur gen arogan berkali-kali lipat. Mungkin senjata panas tidak akan mendapat banyak manfaat darinya." Pandangan dingin melintas di mata Nicole saat dia memikirkan hal ini. Asap hitam perlahan menghilang, dan laba-laba itu memandang Nicole dan mengunyahnya, muncul dengan senyuman kejam seperti binatang. "Robek manusia keji dan picik di hadapanmu ini." Kesadaran laba-laba mungkin juga dipengaruhi oleh Mary. Dia mengabaikan ketiga robot lainnya dan langsung menyerang Nicole. Itu seukuran bukit, tapi gerakannya sangat cepat, hampir sampai pada titik absurditas. Ekspresi Nicole tetap tidak berubah. Laba-laba itu sepertinya datang dari sisi kirinya, tapi naluri bertarungnya menjadi liar karena peringatan itu. Pada saat itu, Nicole memutuskan untuk menyandarkan tubuhnya ke arah laba-laba, tampak seperti sedang mengorbankan dirinya sendiri. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan ketika robot Nicole telah memberi mereka begitu banyak kejutan sebelumnya sehingga kini tampaknya kesimpulan mereka sebelumnya salah. Robot Nicole jelas merupakan model generasi pertama teratas, terlihat jauh lebih unggul dibandingkan 3 robot lainnya. Itu seperti sebuah ilusi, mereka merasa robot Chaos Champion dan robot Nicole sangat mirip. Nicole tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Saat dia menghindar ke kiri, sehelai sutra putih melesat ke kanan. Sutranya sangat tipis tetapi cukup keras untuk menembus saraf dan otak Nicole jika Nicole tetap berada di tempatnya sekarang. Sementara itu, Dodge Tomahawk mengulurkan lengannya dan menahan serangan dahsyat dari tubuh laba-laba tersebut. Selalu ada cara untuk melunakkan serangan fisik, tetapi sutra tajam yang ditembakkan secara rahasia pasti akan menembus Nicole dan merenggut nyawanya. Bab 639. Nicole telah memblokir serangan kaki kelat dari Spider Queen. Kelihatannya sangat licik, setelah melihat Nicole berhasil menggagalkan serangannya, Spider Queen segera mengangkat kaki kelat lainnya, mengangkat tubuhnya yang besar dengan menghancurkan matanya. Saat Spider Queen mencengkeram kakinya dan menyerangnya, Nicole membuka matanya namun tidak menghindar. Berdiri di sana dengan kedua tangannya menutupi dada, dia mengulurkan tangan untuk memegang kaki yang digunakan Spider Queen untuk menyerangnya dan dengan kekuatan mematahkannya saat itu juga. Laba-laba itu menjerit kesakitan dalam sekejap. Ia memelotot ke arah Dodge Tomahawk, 8 mata majemuknya yang marah memancarkan cahaya merah. Ia melengking, lalu mulutnya bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang akan menyembur keluar darinya. Nicole melihat keanehan itu dan segera bangkit mundur. Detik berikutnya, posisi di mana dia berdiri sedetik lalu, terkena cairan putih seperti lendir yang keluar dari mulut laba-laba. Tanah terkorosi dan berubah hitam dalam sekejap. Nicole mengerutkan kening saat melihat apa yang terjadi. Seolah-olah Ratu Laba-Laba telah mengumpulkan kekuatan,
ia terus merangsang aliran lendir yang korosif. Nicole memandangi pancaran-pancaran seperti jaring yang memercik di langit, dan dia berteriak, "Juara, Ion Pulse." Nicole dan Cal bekerja sama dengan lancar. Saat dia bergerak ke kiri dan kanan untuk menghindari jaring laba-laba Ratu Laba-Laba, suara yang menggetarkan bumi terdengar di belakangnya. Hujan sarang laba-laba berhenti, dan Nicole tidak sedikit pun berkeringat. Dia berhenti menghindar dan perlahan kembali untuk melihat situasi Ratu Laba-Laba. Zapper dan Thunderbolt ingin melangkah maju, tetapi dihentikan oleh Nicole. "Tunggu sebentar." Ratu Laba-Laba begitu pendiam. Namun semakin pendiam, semakin gelisah perasaan Nicole. Dodge Tomahawk berjalan perlahan menuju tempat Spider Queen berada, langkah kaki ringan. Tetapi saat berada pada jarak tertentu dari laba-laba, ia mencoba bangkit kembali tetapi ternyata tidak bisa. 3 robot lainnya ingin datang menyelamatkan Nicole, tetapi Nicole menghentikan mereka dengan berteriak, "Jangan mendekat." Tepat di bawah kakinya terdapat ribuan sutra transparan, masing-masing setajam yang digunakan Ratu Laba-Laba untuk menyerangnya tadi. Sutra ini dapat memotong hampir semua hal. Mereka sangat lengket, sekali terperangkap di dalamnya, akan sulit untuk melepaskannya. Laba-laba membuat sarang dan diam-diam menunggu mangsanya berlari ke dalamnya, dan untuk tujuan ini, laba-laba tidak disetujui mengorbankan sebagian tubuhnya. Ia memiliki kemampuan genetis yang memungkinkan tubuhnya dengan cepat memperbaiki dan menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus, dan dalam hitungan menit, ia akan bebas bergerak lagi. Ia menunggu di sana dengan diam, tubuhnya yang jelek tampak memiliki lubang besar dengan semacam zat hitam yang terus-menerus mengisinya. Ia tampak sangat menjijikkan. Ratu Laba-Laba menatap Nicole dengan tatapan yang sangat jahat. Kalau saja ia memiliki fisiologi manusia, ia mungkin akan tertawa terbahak-bahak saat ini. Ia menatap Nicole, tampaknya yakin bahwa Nicole, bagaikan ngengat yang berjuang, tidak akan dapat melepaskan diri dari sangkar yang telah disiapkannya. Jaring laba-laba itu memiliki cairan asam yang kuat di atasnya. Apapun, termasuk robot, yang berada di atasnya selama lebih dari beberapa detik akan berubah menjadi gumpalan nanah. Ratu Laba-Laba menari dengan 8 kakinya dengan penuh kemenangan, tampak gembira dengan prestasinya. Ada lapisan sarang laba-laba di depannya, jadi tidak ada robot yang bisa mendekat. Bab 640. Kebiasaan laba-laba ini membuatnya mulai tinggal di sana dengan tenang, menunggu mangsanya berontak hingga ia kelelahan, lalu ia baru akan menyambar mangsanya. Ini membuatnya senang dan merasa percaya diri. Melihat tubuhnya sudah hampir pulih, Ratu Laba-Laba bergerak maju, berniat untuk mengambil mangsanya dari jaring laba-laba. Ia menatap Nicole, yang terjebak di sana tak bergerak, dengan cahaya mengejek di matanya. Betapapun hebatnya gadis ini, dia tetap saja menjadi mangsaku dan berakhir mati. Sekilas ekspresi kemenangan tampak di wajah sang Ratu Laba-Laba saat memikirkan hal ini. Ia memandang Nicole, yang tampak berdiri tak berdaya di sana dengan diam dan terperangkap oleh sutra laba-labanya yang mengilap. Semua orang mengira Nicole sudah tamat. Ketiga robot di sana tidak bergerak karena mereka mendengarkan apa yang dikatakan Nicole. Ratu Laba-Laba tampak semakin penuh kemenangan. Ia bergerak dengan susah payah dan perlahan ke arah Nicole. Cal melihat dan tidak sabar untuk menerjang keluar, tetapi ditarik kembali oleh Eber dan Elijah. "Jangan bergerak," Elia berbisik di telinganya. "Binatang ini pintar sekali. Aku takut kita akan mengganggunya dan membuat Nicole semakin dalam bahaya jika kita bergerak." Cal terdiam. Ia tidak mau menurut, tetapi ayah dan pamannya tidak memberinya kesempatan sedikitpun. Jared memandang Nicole di bawah dengan ekspresi tenang dan hendak melompat ke atas ring. Janus terkejut dengan tindakannya. Tetapi dia juga berpikir bahwa bosnya harus turun tangan jika Nicole tidak dapat menangani situasi tersebut. Nicole terjebak, tidak bisa bergerak, kecuali Dodge Tomahawk menumbuhkan sepasang sayap dan terbang keluar. Saat Janus tengah memikirkan hal ini, dia melihat bosnya tiba-tiba berhenti bergerak. Tidak hanya itu, dia juga terlihat terkejut, seolah tidak percaya dan juga merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Janus menoleh untuk melihat dan terkejut melihat apa yang terjadi di depan matanya. "Ya Tuhan, itu hanya pikiranku saja, tidak menyangka akan melihat sesuatu seperti ini."
Dodge Tomahawk berwarna putih perak itu diam-diam memperhatikan monster besar itu mendekat. Sepasang layar biru menunjukkan serangkaian data yang stabil dan tanpa gelombang. Hampir semua orang mengira itu tidak dapat berbuat apa-apa dan menyerah. Lagi pula, bahkan para dewa pun tidak mungkin bisa lepas dari begitu banyak sutra laba-laba. Mengira Nicole pasti kalah, mereka semua mendesah. Kepanikan yang tak dapat dijelaskan melanda semua orang yang hadir, membuat mereka lebih diam dari sebelumnya. Mungkin kematian sedang menimpanya, kesadaran Mary telah ditekan, dan tidak ada seorang pun tahu betapa haus darah sebenarnya monster ini. Tetapi di saat putus asa ini, semua orang mendengar suara yang tidak bisa lebih tenang lagi. Dodge, kesiapan tempur level 1.